Amin Rais makin ganas, fitnah Gibran penghancur Prabowo. Benar-benar gelandangan politik kembali menggonggong. Situasi yang ada hari ini semakin membuat mereka gelisah, bahkan ada yang makin nyinyir, makin sinis dan makin kehilangan arah. Dialah Pak Amin Rais, tokoh tua yang tak pernah lelah membakar panggung politik dengan retorika usan dan dendam sejarah. Dan kali ini sasarannya Pak Prabowo Subianto, presiden terpilih yang baru saja menang telak dalam Pilpres 2024. Sampai sekarang, Fufawa tetap menjadi musuh dalam selimut. Misi pokok si Gibran adalah bagaimana melemahkan Prabowo dari dalam. Amin menyebut Gibran sebagai penghancur internal Prabowo. Ini adalah pernyataan yang sangat sinis yang jelas mengandung racun politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panditalopi Kabupaten Bulukumba. Amin Rais bukan oposisi moral, tapi oposisi yang frustasi. Bahkan Gus Dur dulu menyebutnya gelandangan politik, dan kini julukan itu makin sahih. Ia tidak sedang mengkritik dengan data, tapi sedang mengemis relevansi di ruang kosong. Amin menyebut Gibran sebagai penghancur internal Prabowo. Tapi benarkah? Atau ini hanya suara sumbang dari orang yang tak rela kalah pengaruh? Pak Amin Rais tahu sesungguhnya dia tak punya posisi, ada partai tapi sangat kecil, bahkan masa pun sudah mulai tergerus. Tapi satu hal yang masih ia punyai, yaitu dendam lama terhadap Pak Prabowo. Dulu dia dukung, kini dia maki. Karena satu hal, Prabowo tak lagi tunduk pada dikte elit tua sekelas Amin Rakus ini. Gibran pun jadi kambing hitam. Amin mencoba memainkan narasi bahwa kehadiran Gibran akan memecah solidaritas Prabowo. Padahal faktanya Gibran lah yang memperkuat basis milenial dan pemilih muda di tubuh koalisi Prabowo. Dan itulah faktanya. Seorang sahabat saya mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak mungkin berjalan sigap dan cepat karena kakinya dijerat oleh Gibran Fufawa sejak hari pertama Pak Prabowo dilantik sebagai presiden 20 Oktober 2024. Sampai sekarang, Fufawa tetap menjadi musuh dalam selimut. Misi pokok si Gibran adalah bagaimana melemahkan Prabowo dari dalam. Buat saya ini sudah terang benderang, seterang sinar matahari di bulan Juli. Nah, banyak pengamat mengatakan Prabowo sudah 2 kali bertemu Megawati, jadi posisinya makin kuat untuk mengejawantahkan janji-janji kampanyenya dan juga omong-omong tentang akan melakukan ini, melakukan itu, sehingga menimbulkan harapan palsu di tengah masyarakat luas. Harapan itu saya katakan palsu karena belum terlihat prestasi Prabowo yang dirasakan langsung oleh bangsa Indonesia. Saya tidak mungkin mengetahui langkah jitu apa yang mau diambil Pak Prabowo. Masyarakat sipil menunggu segera dipecat misalnya Budi Aristiadi dari jabatannya. Yang dihancurkan Gibran sesungguhnya bukan Prabowo kalau kita mau lihat situasi yang ada, tetapi dominasi politik tua yang sudah basi. Jadi memang para tokoh-tokoh tua itu, bahkan beberapa pensiunan jenderal juga kan geram dengan posisi Gibran hari ini. Ya, sekali lagi bahwa mereka sesungguhnya memang gelisah dengan keberadaan kaum milenial karena mereka sadar bahwa panggung-panggung yang mereka tempati selama ini itu sudah hilang dengan munculnya representasi dari tokoh milenial. Oleh karena itu serangan Amin itu tentu kalau kita melihat dengan jelas sama sekali tidak dilandasi data, hanya dibungkus narasi yang emosional. Ia mengklaim seolah Prabowo akan dikendalikan oleh Gibran. Padahal Prabowo adalah panglima, sementara Gibran adalah pelapis generasi. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa Gibran sama sekali bukan penghancur buat Pak Prabowo, tetapi dia adalah simbol regenerasi di tengah stagnasi akibat dari orang-orang seperti Amin Rais ini. Karena itu dapat disimpulkan sahabat, bahwa sebenarnya yang hancur adalah ego politik tua yang tak lagi dilirik oleh publik. Kalau Gibran dianggap racun, itu hanya karena dia menyingkirkan jamur-jamur busuk dalam politik kita. Nah, salah satunya yaitu Pak Amin Rais ini, yang menurut saya adalah jamur-jamur politik, dan memang jamur politik busuk yang harus dihancurkan di negeri ini. Oleh karenanya, publik tidak boleh lupa. Kita harus melawang lupa bahwa Gus Dur, presiden yang kita kenal jernih dalam membaca watak tokoh, pernah menjuluki Amin Rais sebagai gelandangan politik. Kini gelandangan itu kembali menggonggong, bukan untuk menawarkan solusi, tapi untuk mengganggu langkah yang sudah jelas arahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pak Amin dalam kontes ini, dia tidak sedang memberi kritik sesungguhnya, tapi sedang mengusulkan kegaduhan. Bahkan saya berani mengatakan bahwa dia bukan lagi bapak reformasi, tapi merupakan paman provokasi. Dan di titik ini benar-benar publik harus sadar, bukan Gibran yang membahayakan Prabowo, bukan regenerasi yang merusak stabilitas, tapi justru mereka yang kehilangan relevansi, yang terus berteriak agar tetap dianggap penting. Salah satunya adalah Pak Amin Rais. Politik Indonesia tak butuh provokator tua yang terus cari panggung. Sesungguhnya yang dibutuhkan adalah tokoh muda yang siap kerja, bukan cuma bicara. Saya yakin Gibran bukan penghancur internal, tapi justru benteng masa depan. Sementara Amin, biarlah tetap jadi gelandangan politik, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Gus Dur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.